Halo Sobat FIT, kembali lagi bersama saya, Aji Ahmad Fauzan, sebagai host dari POVIT, Podcast Fakultas Ilmu Terapan. Selamat datang di POVIT. Oke, seperti biasa kalau misalkan POVIT udah hadir, tentunya POVIT bakal mengundang narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa, berprestasi. Dan sekarang kita kedatangan nih 2 narasumber. Mereka baru saja selesai perlombaan dan meraih juara. Oke, kita langsung perkenalan langsung ya ke narasumbernya. Halo. Halo. Oke, boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman semua. Halo, aku Sahal dari program studi D3 Perhotelan. Halo, perkenalkan nama aku Jocelyn dari jurusan D3 Perhotelan. Oke, apa kabar nih Sahal dan juga Selin? Baik. Tentunya pasti ya. Lagi berbunga-bunga nih kayaknya. Baru selesai perlombaan dan alhamdulillah juga meraih juara gitu ya. Oke, sebelumnya boleh dijelaskan dulu kalian kemarin baru saja mengikuti lomba apa nih? Kita kemarin mengikuti lomba The Sial Lakuisin 2024. Oke, susah juga ya namanya. Iya. Perlombaan tadi pelaksananya di mana? Jakarta. Di Jakarta ya. Oke. Di Jakarta tempatnya di J Expo dari tanggal kemarin 12 sampai tanggal 16. Iya, oke. Jadi kalian dari Bandung terus ke Jakarta buat ikut lomba tersebut betul. ya. Oke. Sebelumnya kalian udah pernah ikut lomba yang lain gak sih sebelum akhirnya kalian ikut di lomba yang sekarang? Kebetulan kalau aku ini lomba yang kedua saya. Lomba kedua. Jadi ini lomba kedua. Kalau Selin? Kalau aku ini perlombaan aku yang ketiga. Oke, sebelumnya lombanya apa? Kalau yang kan ada 3 nih. Iya. Yang pertama itu waktu 2023 itu Lakuisin juga. Terus yang di pertengahan bulan Mei kemarin itu ada Chef Expo. Terus yang sekarang Lakuisin lagi. kalau Sahal? Aku Chef Expo sama Lakuisin yang sekarang gitu ya. Oke. Jadi kalian juga sebelumnya pernah ikut lomba juga ya, ini bukan kali pertama gitu ya buat kalian. Oke, selain kalian berdua nih yang berpartisipasi di perlombaan sekarang, ada teman-teman yang lain nggak? Ada Kita sekitar kesana 12 atlet. 12 atlet juga ya yang datang langsung buat ikut perlombaan di sana. Oke. Terus persiapan kalian nih ketika tahu ada lomba di acara tersebut gitu. Pertama kali dengar lombanya itu dari siapa nih? Informasi yang kalian terima? Dari grup angkatan sih Kak. Ada Kaprodi yang nge-share informasi tentang lomba. Kita tertarik, ya kita coba. Iya, terus oke, jadi Selin juga sama ya karena oke, jadi dari grup terus Kaprodinya ngasih tahu ada perlombaan, akhirnya kalian daftar gitu ya. Betul. Itu ada proses dulu nggak dari sebelum akhirnya kalian mendaftar gitu? Ada. Oke, boleh diceritakan mungkin gimana sih prosesnya? Kalau pertama kali itu kan dibagiin info tuh di grup, terus yang berminat, terus ada informasi lanjutan kalau akan diadain seleksi gitu. Nanti pas kita udah menjalani rangkaian seleksi, ntar kepilih, waktu udah kepilih ntar baru tuh ntar diproses lagi untuk latihannya gitu. Oke, kalau dari jurusan sendiri waktu itu kan ada seleksi dulu nih. Yang ikutnya berapa orang kalau dari jurusan kalian yang berminat untuk daftar lombanya gitu? Banyak kah? Ya lumayan banyak. Lumayan. Jadi dari proses seleksi itu tahapannya kan tadi proses seleksi di jurusan dulu berarti ya setelah ada informasi tersebut, terus kalian mendaftar nih. Iya, itu kalian langsung daftar kah atau ada proses lagi dari setelah itu? Enggak, karena kan sebelumnya diseleksi terlebih dahulu. Kalau udah ngemastiin yang ngikut ini benar-benar sesuai kelas yang diinginkan, sesuai passionnya gitu. Oke, jadi ada kelas yang sesuai yang dilombakan gitu ya. Jadi kalau boleh tahu dari kelas apa perlombaannya?
Aku kemarin the best chiffon cake kelasnya. Oke. Kalau Sahal? aku Christmas cookies. Oke, sebenarnya banyak ya. Iya, Banyak. banyak. Iya. Ingat gak ada apa aja tuh kelas-kelasnya? Ada mejol ya. Mejol, Hmm. jajanan Ada mejol, jajanan pasar, pasar, terus juga ada ikan ikan bakar, Mm-mm. sate Nusantara, terus juga ada pasta. ya Mm-mm. pasta. Oke. Terus setelah tadi melalui proses seleksi kan, akhirnya kalian juga di kelasnya masing-masing sesuai minat berarti ya, sudah ditempatkan. Nah, dari situ apakah kalian langsung terjun lomba atau ada proses dulu sebelumnya? Ada dulu proses yang Iya. sangat panjang, Kak. Benar. Oke, boleh Iya. diceritakan mau siapa dulu nih yang cerita? Silakan, Sahal. Sahal. Oke. Oke. Kita kan diinfokan lomba tuh sekitar bulan Agustus tahun ini, Kak. Mm-mm. Terus seleksi, kita ke tahap seleksi, habis itu tahap pengumuman seleksi. Nah, setelah itu kita disiapkan untuk memilih kelas yang kita ingin dilombakan, Kak. Nah, habis kita sudah daftar kelas yang ingin kita lomba, kita latihan di sana. Oh, Trial oke. and error di sana pokoknya. Jadi ada setelah memilih kelas tadi kan ya? Iya. Ada latihan dulu berarti ya? Iya, betul. Iya. Berapa lama tuh latihannya? Boleh diceritain nggak? Sekitar 3 bulan, Kak. 3 bulan Iya. latihannya aja gitu ya? Latihannya 3 bulan. Oke. Berarti mulai latihan dari kapan? Dari September. Agustus akhir ya. Agustus, September, Oktober. Ya. Oh, jadi di Agustus akhir September, itu. ya, September September awal awal. atau Agustus akhir lah. Jadi kalian udah mulai latihan gitu ya? Ya, betul. Latihannya di kampus? Di kampus. Iya, Di di kampus. kampus. Oke. Selama latihan itu dari yang pertama kali sampai ke akhirnya detik-detik menuju perlombaan itu gimana nih? Ada hal yang bisa kalian bagi nggak dari proses kalian latihan? Mungkin boleh dari Selin dulu. Prosesnya Selama kamu latihan mungkin ya, karena kan pasti ada persiapan nih panjang, tadi kan hampir 3 bulan gitu ya buat latihan dan persiapan. kalau pertama sih kayak nentuin si konsep chiffonnya mau gimana, terus rasanya, sama nentuin si dekorasinya gitu. Oke, kalau Selin tadi di sifon ya. Kue yang Selin buat itu seperti apa sih? Kalau kemarin itu aku bikin chiffon tiramisu. Mm-mm. Jadi itu si chiffonnya rasanya tuh coffee, terus di atasnya di layering pakai tiramisu, Mm-mm. terus di atasnya dikasih dekorasi kayak coklat sama buah-buahan gitu. Oke, selama tadi 3 bulan kan belajar latihan dulu gitu ya, bikin kue yang mungkin akhirnya dapet yang sesuai gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih selama Selin menjalani latihan tersebut? Kalau sejauh waktu latihan ya tantangannya di waktu ngebake-nya doang sih. Soalnya kalau di kampus itu kita pakai oven gas kan. Iya. Nah, waktu di perlombaan itu bukan pakai oven gas, kayak oven kombi. Jadi kayak suhunya juga beda, Beda. cara penggunaannya juga. Jadi kayak itu sih tantangannya. Jadi memang ada perbedaan Iya. antara di selama latihan dan juga sama ketika lomba. lomba, Ya. Oke, tapi aman ya sejauh ini. Oke, kalau Sahal ada nggak apa ya, tantangan atau hal yang mungkin ngerasa berat selama tadi di latihan sampai akhirnya Sahal sendiri berhasil nih kuenya jadi gitu? Oke, mungkin buat pertama itu kita nentuin dulu kan dari saya kebetulan bikin 4 jenis cookies, Kak. Iya. 4 jenis cookies. Terus dari setiap cookies jumlahnya ada 8. Iya. Ditambah juga saya dengan display. Karena temanya tuh display cookies kan. Display Christmas cookies. Nah, untuk cookies yang pertama tuh aku ada coklat cookies, yang kedua ada coconut cookies, yang ketiga ada cornflake, sama satu lagi ginger cookies. Nah, yang bikin challenging buat bikin cookies itu aku harus bikin cookies dalam 1 minggu itu, terus dibawa ke Jakarta. Itu yang bikin PR ya, iya, karena PR banget. Belum sama dekorasinya. Karena dekorasinya tuh aku tuh hampir kurang lebih ukurannya tuh tinggi hampir 50 cm,
lebar sama panjangnya tuh 90 kali 90 cm. Jadi besar gitu ya. Iya, gede banget Ya, itu. dibawa dari Bandung Iya, dibawa dari ke Bandung Jakarta. ke Jakarta. Oke, tadi selama kalian latihan di kampus gitu ya atau di tempat lain. Nah, setelah kalian selesai latihan dan selama tadi 3 bulan ya. Oke. Setelah itu kalian daftar atau langsung menuju perlombaan? Kita daftarnya di bulan keberapa? Agustus itu kita udah Agustus, daftar. Oh, udah daftar. Terus proses latihan Novembernya baru lomba. Oke, jadi perlombaannya itu tanggal 12 November sampai 16. Oke. Jadi ada 4 hari ya. Iya. 4 hari perlombaan di Jakarta. Nah, motivasi apa sih kalian yang membuat kalian pengen ikut lomba ini gitu? Selin dulu. Kalau dari aku karena background aku SMA. Terus kayak waktu udah nyampe sini tuh merasa kayak aku ketinggalan banget dari teman-teman yang SMK gitu. Kayak yang lain udah pada tahu soal ini sedangkan aku belum tahu kan. Terus dari situ ada muncul motivasi kayak pengen belajar biar bisa kayak mereka gitu, paham tentang segala sesuatu tentang jurusanku. Terus akhirnya memutuskan untuk ikut lomba supaya bisa, ya dari lomba itu kan ada proses latihan, dari latihan itu kita bisa ngulik, bisa belajar. Jadi ini sih pengen ngambil si pengalaman belajarnya gitu. Iya, karena memang pasti perlombaan itu membuahkan hasilnya bukan hanya juara ya, Betul. tapi yang terpenting itu pengalaman, Prosesnya. prosesnya juga ya yang sudah dilalui. Jadi kita bisa belajar terus, belajar terus. Oke, kalau Sahal? Sal sama juga sih karena background dari SMA juga ya. Belum tahu apa-apa, belum tahu mengenai apa itu pastry sama kitchen gitu kan. Motivasi yang paling besar mah waktu Sahal tuh waktu masih di SMA nih. Iya. Sedikit flashback sebentar. Boleh. Pasti bingung tuh mau ambil jurusan apa gitu kan. Terus aku ya udah aku mau ambil perhotelan. Terus ada temen yang bilang, ngapain lu ambil perhotelan, masak-masak, cowok masak-masak lu, kayak gitu kan. Iya. Yaudah aku cuma diem aja, aku pengen buktiin bahwa semua pekerjaan tuh bebas siapa orang yang milih, mau laki mau cowok itu sesuai dengan pilihannya masing-masing gitu. Betul. Oke, terus boleh diceritain juga nggak? Jadi kan tadi udah nih dari masa kalian persiapan yang berbulan-bulan dengan segala tantangan yang ada gitu ya di kampus, kemudian masuk ke tahap pelaksanaan lomba nih. Gimana nih kalian waktu pertama kali mungkin menginjakan kaki di tempat lomba dengan tingkat internasional? Aduh, gimana ya? Nano rasanya sih Kak. Boleh ceritain? Kayak pas waktu aku menginjakan itu kan aku lombanya jam 7 pagi Kak. Iya. Aku harus prepare dari jam 4 subuh waktu itu buat siap-siap buat ke venue karena perjalanan dari apartemen buat ke venue tuh sekitar 15 menit atau 10 menitan lah. Iya. Gitu. Di sana pas melihat venue kayak waduh gini saingannya keren-keren banget gitu. Kayak orang-orang bawa-bawaan kayak display-displaynya tuh kayak keren banget gitu loh Kak. Gitu. Jadi kayak ngerasa bisa nggak ya gitu. Oke, kalau Selin? Kalau aku waktu nyampe di tempatnya yang kulihat pertama kali ovennya ini memastikan. Iya, karena buat Selin mungkin itu ya yang terpenting karena takut ada perbedaan atau apa mungkin ya. Kayak langsung ngeliat si ovennya dulu pertama kali karena was-was juga takut si sifonnya tuh nggak ngembang nantinya. Tapi untungnya ngembang. Kebetulan saya juga kan helper Selin juga. Iya. Saya sama Kak Prodi, saya sama Pak Dendi gitu Iya. kan. Sama satu lagi Kak Rolus ya. Iya, helper. Nah helper itu posisi pagi juga kan Pagi kita jam lebih pagi dia Kak. Iya, karena aku Jam berapa mulainya saya? jam 6. Jadi aku harus sudah di sana sekitar jam 5.
5 pagi harus udah siap-siap gitu ya. Iya, Lebih Betul. pagi juga. Oke. Betul. Terus kita ngeliat kan proses Selin lagi pakai hand mixer, terus yang paling deg-degan tuh pas nge-baking. Iya. Sampai Kak Prodi tuh gak mau lihat Selin nge-baking. Iya kan? Saking deg-degannya mungkin ya. Sampai keluar bapaknya keluar udah masuk ke dalam venue-nya Itu sih biar yang nggak paling deg-degan. Oke. Tapi gimana nih pas tadi kan Selin waktu nyampe langsung lihat Si open. open gitu ya. Dan aman ya sampai oke. Kalau misalkan tadi kan ini tingkatnya internasional ya yang dilaksanakan. Kalian saingannya siapa aja sih? Kita ada dari berapa negara ya? Ada Dari Malaysia, Vietnam, Malaysia, Singapura. Singapura, Kamboja ya? ya Kamboja, Mongolia, Thailand, satu lagi Indonesia. Wah, keren banyak banget ya. Tentunya juga mungkin sudah mempersiapkan juga yang terbaik gitu ya dari negara-negara lain. Oke, selama pelaksanaan lomba nih, gimana dari Sahal untuk waktu display dan lain segala macamnya itu seperti apa? Aku benar-benar kayak gemetar banget karena sebelumnya kan lombanya berdua Iya. tim. Mm-mm. Sekarang yang lomba sekarang tuh individu kan. Nah, benar-benar kayak nyiapin di sana di venue tuh sambil gemeteran, jujur. Pasti ya. Iya, sambil gemeteran. Terus yang bikin trik itu aku tuh harus bikin ginger house di sana, Kak. Oh, Itu yang bikin tricky terus menyita waktu. iya. Karena orang lain tuh udah disiapkan dari rumahnya atau dari kampusnya gitu. Sedangkan aku harus ngebangun sendiri Iya, ngebangun di satu-satu. sana. Aku kira harus ngebangun di sana. Ternyata mereka ternyata udah pada udah ngebangun. nyiapin Iya. gitu. Itu sih Oke, yang oke. bikin jadi panik itu sih. Dikasih waktu nggak sih? Dikasih waktu juga. Berapa lama? 1 jam. 1 jam jadi untuk display sebenarnya ya, Iya, sama display. ngehias kayak gitu. Iya, betul. Oke, halo Selin, gimana nih? Iya, kemarin juga aku tuh waktunya cuman 1 jam 30 menit. Jadi itu si sifonnya harus udah di bake, harus pokoknya udah di decor lah, pokoknya sudah siap tinggal dikasih ke jurinya. Oke, jadi kalau selama lomba nih Selin ya, gimana sih perasaannya gitu ya? Karena kan kalau Sahal kan tadi udah bawa jadi ya di Iya. display di sana. Kalau Selin kan harus berkutat di situ mulai dari awal sampai ke akhirnya kuenya itu selesai gitu. Gimana sih prosesnya? Aku cuman agak panik karena si ovennya takut nggak ngembang. Iya. Terus karena belajar dari pengalaman sebelumnya, soalnya kalau akunya panik tambah kacau semuanya. Jadi kayak berusaha lebih tenang gitu supaya semuanya bisa selesai dengan baik dan cepat, dan ternyata ya selesai duluan. Iya, oke. Oke, dari yang hasil tadi kan kalau Sahal dan juga Selin, kalian ada inovasi nggak sih atau yang pembeda gitu antara kue kalian sama kue orang lain gitu? Boleh, mau siapa dulu? Selin dulu mungkin. Kalau dari aku kemarin sih feedback dari jurinya sih yang ngebedain cuman ini sih dari rasanya. Soalnya kalau si dari yang lain itu kemarin kalau nggak salah kata juri itu terlalu banyak make ini perasa makanan Oh, gitu, perisa gitu. Kalau aku bener-bener bikin dari ini kopinya langsung. jadi langsung bikin dari kopinya di kopi jadi atau Kopi ini sih, kopi apa sih, kopi bubuk. dari kopi bubuk gitu ya, dibikin sendiri terus Iya. Terus baru dicampurin ke adonannya gitu. oh kayak gitu. Oke, kalau Sahal? Kalau aku komentar dari juri, kan kalau Christmas cookies tuh identiknya dengan cookies western ya, kayak barat gitu loh. Iya. Nah, sedangkan aku tuh ada salah satu cookies yang aku bawa dari Indonesia, kayak mostly itu tradisionalnya Indonesia, coconut cookies gitu.
itu jadi poin utama dari juri, kayak wow, that's nice gitu loh. Iya. Ini cookies apa nih gitu kan. Coconut cookies, tahu kue sagon kan? Nah, Iya, tahu tahu iya, tahu. aku berusaha kayak kue sagon itu gimana caranya jadi cookies, Christmas cookies gitu. Oke, gimana? Jadi udah ada ya, maksudnya kayak tadi juga dari juri juga udah dinilai dan segala macam. Gimana perasaan kalian waktu eh, makanan kalian atau hasil kalian itu ya dicoba sama juri, terus juri ngasih komentar? Aku panik sih Kak, Iya. jujur. Karena aku kan dari jam 7 sampai jam 8 kan, Mm-mm. itu proses display sama ininya, persiapan cookiesnya gitu kan. Nah, pengambilan nilai itu dari jam 8 sampai jam 10. Iya. Nah, di sana tuh juri tuh kayak kenapa diem lama di tempatku gitu. Itu Iya. yang bikin panik. Bikin panik ya. Iya, itu bikin panik. Kenapa lama banget gitu. Sedangkan yang lain-lain tuh kayak sekilas. Sedangkan yang ini tuh benar-benar kayak diem apa? situ. Iya, terus kayak si displaynya kan saya bertingkat Kak. Iya. 1, 2, 3, ada 3 tingkatan. Nah, dia tuh kayak nyolek-nyolek gitu si displayannya. Iya. Gitu kayak, aduh diapain nih gitu. Takutnya kan ada salah juga kan. Soalnya belajar dari yang tahun kemarin, Iya. ada teman juga yang ikut kelas yang sama di kompetisi yang sama juga. Kalau pakai dry coconut tuh dianggap sampah. sampah gitu. Oh, Jadi iya. dapat pengurangan poin Iya, gitu. dapat perungan poin gitu. Itu yang bikin panik sih. Pasti ya. Ini juri lama banget gitu. Iya, lama banget. Depan display saya. Kalau Selin gimana perasaannya waktu kuenya jadi, kemudian juga dengan tadi ketakutan Selin ya. Akhirnya kuenya jadi, terus dicoba sama juri, dan juri ngasih komentar juga. Gimana sih perasaannya? Pertama tuh deg-degan kan, karena pastinya setiap orang tuh ada overthinking yang kayak overthinking kan, dengan kayak aduh ini ntar gimana ya si chefnya ngerasain si sifonnya atau apanya. Terus tapi untungnya waktu udah dikasih feedback sama si jurinya bagus, jadi kayak lega. Lega langsung ya. Bisa bernafas lega. Oke, dari tadi ya perjalanan kalian juga cukup panjang itu. Tadi latihan juga sampai 3 bulan gitu. Terus pelaksanaan lombanya itu lombanya hanya sehari tapi ya. Iya sehari. Oke. Selama perjalanan dari kalian mendaftar mungkin ya tadi di jurusan sampai akhirnya selesai, apa sih tantangan terberat kalian selama kalian menjalani itu? Latihan sih Kak. Latihan. Iya. Kenapa nih latihannya? Karena kita harus nyesuaiin waktu sama jadwal kuliah juga. Oh, iya. Terus kuliah kita tuh dari hari Senin sampai hari Kamis. Itu kan padat semua tuh. Iya. Kalau jurusan lain kan ada hari Senin, Senin. Selasa sampai Jumat, kadang Sabtu juga kan. Nah, kita dipadetin tuh. Terus kita latihan dari pukul 5 sore sampai bisa-bisa sampai jam 10 atau jam 9 malam. Pulang malam Ya, ya. Iya. Oke. dengan baju Masih pakai kayak gini ya. kayak gini, abis kuliah nih baju Iya. kayak gini, penuh tepung semua. Udah. Langsung latihan ya sampai Iya. malam. Oke. Kalau Selin? Sama sih kayak Sahal, karena kebetulan juga kita bareng latihannya gitu. Dapat Oke. jadwal bareng buat Jadi latihannya bareng gitu ya. Iya. Oke. Kalau misalkan teman-teman yang lain gimana nih? Teman-teman yang lain juga latihan dulu di kampus atau gimana? Sama Iya, cuman sama. beda hari aja Beda kan, hari. soalnya dijadwalin kan Oh, kayak oke. hari ini siapa aja gitu yang latihan. Oke. Dari tadi yang sudah kalian lewatin gitu, apa sih hal yang bakalan kalian ingat terus gitu selama kalian menjalani perlombaan ini gitu? Yang paling berkesan mungkin buat kalian yang aduh ini mah kayaknya susah dilupain. Oke. Kalau Selin dulu boleh. dari aku ya yang paling berkesan tuh ya tentunya itu yang aku bilang proses belajarnya. Terus juga ini sih kebersamaannya sama teman-teman yang lain gitu. Itu kayak jadi momen yang paling ini sih berkesannya selama lomba. Ya betul, sama dari proses trial and error juga kan. Terus kebersamaan selama di sana, kayak canda tawa di apartemen gitu kan bareng-bareng. Terus
dapat juga teman internasional sih Kak, itu Wah, yang paling iya. bangga itu. Makin banyak teman juga ya, Iya. bukan cuman dari satu wilayah Indonesia gitu, Iya, tapi betul. dapat teman-teman dari luar juga ya. Oke. Eh Gimana nih perasaan kalian waktu kalian daftar nih di perlombaan ini, kan tingkat internasional gitu ya. Pengalaman apa aja sih yang bisa kalian ambil dari perlombaan tingkat internasional ini? Sukses. Apa ya? Banyak banget pengalaman yang buat jadi pelajaran dan motivasi saya, Mhm. karena balik lagi ke proses Kak. Iya, betul ya. Gitu. Sudah dilewatin tadi prosesnya panjang Iya, sampai panjang berbulan-bulan, banget gitu. sampai akhirnya Sahal dan juga Selin dan juga teman-teman yang lain Iya. berhasil gitu Iya, ya. Kalau betul. oke. Selin juara apa hasilnya? Kemarin aku dapat ini bronze medal. Keren. Oke, kalau Sahal Alhamdulillah silver medal sama dapat best of the best. best of the best ya. Keren. Selain kalian berdua nih, teman-teman yang lain gimana? Ada juga yang dapat Dapat gold. gold, best of the best juga, Dapat diploma. diploma sama silver juga ada. Mantap, langsung borong gitu ya. Iya, alhamdulillah tahun ini kita Ngeborong iya, Banyak. tahun ini kita memecah rekor Kak, karena paling banyak ngeborong gitu semua. Pokoknya dari diploma sampai ke the best of the bestnya diborong semua karena nih sama. teman-teman dari universitas atau perguruan tinggi di Bandung yang dapat 3 trophy itu Iya. Telkom University kebetulan. Keren kalian. Oke. Apalagi ini ajangnya internasional ya. Iya, Pasti betul. dunia melihat ini gitu. Betul, Oke. betul. Setelah meraih kemenangan ini nih, kalian sudah berhasil meraih kemenangan di tingkat internasional. Kedepannya kalian gimana nih, akan terus mengembangkan yang tadi dijalani, atau pengen coba-coba nih bidang yang lain gitu? Mungkin buat kedepannya kita mau fokus magang dulu ya Kak. Oh iya ya, habis ini kalian magang. Iya, karena kita kan magang di semester 5, Mm-mm. kita harus mempersiapkan dari semester 4 juga, dari pengumpulan berkas, terus Menentukan hotel iya, sama tempatnya iya, mau di sama mana tempatnya gitu. juga, sama bahasa sih Kak. Oke. Karena kita di industri perhotelan, karena tamu kita juga gak hanya dari Indonesia. Iya. Mantap, keren sekali. Jadi semoga apa yang kalian inginkan ya. Habis ini kan magang pasti ada tempat dan tujuan masing-masing yang kalian inginkan, semoga bisa tercapai gitu. Amin, Semoga amin, amin. ini juga bisa jadi bekal ya buat kalian. Betul. Oke. Tadi selama kalian perjalanan panjang ini ya, tentunya pasti ada proses pembimbingan nih. Siapa dosen pembimbingnya? Pak Dendi. Pak Dendi. Oke, barangkali ada yang mau disampaikan ke Pak Dendi. Dari siapa dulu boleh? Aku mau ngucapin makasih sama Pak Dendi dan juga sekretaris prodi kita ya Kak betul. Dika, yang udah sangat-sangat membantu kita dari segala macam hal, dari proses latihan, terus juga proses administrasi, terus juga proses tentang pemilihan si kelas, dan juga waktu kita lagi proses kayak masih mencari resep apa sih yang cocok untuk kita lombain, itu kayak mereka sangat-sangat berpengaruh banget, Iya, jadi sangat ngebantu banget. support juga yang buat Iya. kalian untuk mengikuti perlombaan ini juga. Oke. Sahal, ada yang mau disampaikan? Terima kasih juga buat Pak Dendi khususnya, karena kita senang bersama-sama di sana Kak. Iya. Iya, Apalagi betul, kayak- perjalanan panjang ya, iya, lama. perjalanan panjang gitu. Oke. Nih, mungkin ada tips gak sih atau hal yang bisa kalian bagikan nih buat teman-teman yang lain yang mungkin nanti ke depannya mau ikut juga nih lomba-lomba ke depannya? Ada yang mau dibagikan? Saling dulu. Tips and trick mungkin ya.
Nah, untuk teman-teman mau kalian di fakultas dan di jurusan apapun yang mau mengikut lomba harus ini sih kunci utamanya ya yakin sama diri Yakin, sendiri ya, sama kalau diri kalian bisa ngelakuinnya. Terus juga mungkin kalau ada omongan-omongan dari orang yang kayak bikin kita down itu dijadiin motivasi supaya kita Betul. tambah semangat untuk ngejalanin lomba kita gitu. Kita perlu buktikan saja. Iya sih ya. Keren banget nih Sahal sama Selin gitu. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Terakhir mungkin ya, setelah perlombaan ini apa nih harapan kalian ke depannya, terutama untuk mungkin buat selanjutnya mungkin yang meneruskan, terus juga buat FIT sendiri. Siapa? Mungkin harapan saya ke depannya lebih bisa belajar lagi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena pengalaman itu lebih berharga daripada Daripada apa yang kita dapatkan Iya, kayak betul. medali segala macam, tapi yang paling penting itu si prosesnya bukan apa akhirnya yang kita dapatkan. Iya, betul. Oke, jadi nikmatin ya prosesnya, Iya, meskipun betul. sepanjang apapun itu prosesnya, kita harus tetap jalanin sebaik mungkin, Betul. dinikmatin, Betul. biar kemampuan kita juga bisa berkembang ya. Betul. Oke, siap. Oke, terima kasih buat Selin, Sahal, dan selamat juga buat teman-teman yang lain yang udah berhasil meraih juara-juara Iya, yang tadi betul. sudah disebutkan juga ya. Semoga hal ini terus berlanjut, berkembang. Mungkin nanti juga ada di bidang-bidang lain, ada juga di perlombaan-perlombaan lain yang lebih besar lagi gitu. Oke, sekali lagi terima kasih buat Selin, terima kasih juga buat Sahal. Selamat atas juaranya. Ya, makasih. Sekian Sobat FT podcast kita hari ini. Tadi kita juga berbincang dengan Selin, dengan Sahal. Mereka juga berhasil meraih juara di tingkat internasional. Itu pasti menjadi sebuah kebanggaan buat Telkom University, buat Fakultas Ilmu Terapan terutama, dan juga mungkin untuk kedua orang tua Selin kayak gitu. Terima kasih Sobat FIT sudah menyaksikan POVID episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.